Alhamdulillahilladzi la yuhsi ni'ma'ahul 'addun wa nahnu lahu hamidun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nahnu lahu 'abidun wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nahnu bisayrihi muhtadun wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa nahnu bi atharihim muqtadun. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muwahhidun bitaqwallahi faqad fazal muttaqunal mujtahidun. Segala puji bagi Allah dimanapun dan kapanpun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, sosok terhormat di hadapan siapapun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri, melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Marilah kita bertakwa kepada Allah di sepanjang hidup kita. Marilah kita bertakwa kepada Allah hingga akhir hayat kita. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu di zaman dahulu sebelum kalian ada orang yang membunuh 99 orang. Dulu di zaman sebelum kalian, kata Nabi, ada orang yang menghabisi 99 nyawa. Fasala an a'lami ahlil ard. Lalu setelah itu, setelah dia membunuh 99 nyawa, dia menyesal. Dia pun bertanya kepada orang-orang tentang orang yang paling alim di muka bumi, orang yang paling berilmu di muka bumi. Fadulla ala rahib fatahu faqal. Lalu ditunjukkanlah kepadanya seorang rahib. Setelah ditanya siapa orang berilmu, paling berilmu di muka bumi ini, ditunjukkan kepadanya itu tuh seorang rahib. Rahib artinya orang yang ahli ibadah, rajin ibadah tapi kurang ilmu. Maka si pembunuh 99 nyawa ini pun mendatangi rahib tersebut, lalu bertanya kepadanya, berkata kepadanya, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah. Sesungguhnya aku sudah membunuh 99 orang, aku sudah menghabisi 99 nyawa, apakah aku masih bisa bertaubat? Artinya apakah pintu taubat masih terbuka untukku? Maka si rahib pun menjawab, la, tidak. Maka marahlah si pembunuh 99 nyawa ini, faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Akhirnya dia bunuh si rahib tersebut sehingga genaplah 100 orang yang dia habisi. Setelah itu dia menyesal lagi. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ard. Setelah itu dia kembali bertanya kepada orang-orang, siapa orang paling alim di muka bumi? Siapa orang paling berilmu di muka bumi? Fadulla ala rajulin alim. Akhirnya orang-orang menunjukkan kepadanya seorang alim, seorang yang berilmu. Maka didatangilah orang berilmu tersebut. Lalu si pembunuh 99 nyawa ini, yang sekarang sudah 100 nyawa yang dia habisi, dia pun langsung mendatangi orang alim tersebut, lalu bertanya kepadanya, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Sesungguhnya aku sudah membunuh 100 orang, aku sudah menghabisi 100 nyawa, apakah aku masih bisa bertobat? Artinya apakah pintu taubat masih terbuka untukku?
Maka si alim ini pun menjawab, "Na'am, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah?" Ya, siapa yang bisa menghalangimu dari taubat? Intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah taala fa'budillaha ma'ahum. Ya, siapa yang bisa menghalangimu dari taubat? Pergilah kamu ke negeri, ke daerah ini dan itu. Karena di situ ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, ada orang-orang soleh. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji' ila ardik fa innaha ardusu. Dan jangan kamu kembali ke daerahmu. Ini perkataan si alim kepada si pembunuh 100 nyawa ini. Dan jangan kamu kembali kepada kampungmu, kembali lagi ke tempat tinggalmu, ke daerahmu. Karena daerahmu ini daerah yang buruk. Ini nasihat dari alim, orang yang berilmu kepada si pembunuh 100 nyawa tadi. Lalu apa yang dia lakukan? Kata Nabi SAW, "Fantalaqa." Akhirnya orang ini pun pergi menjalankan nasihat orang alim tadi. Si pembunuh 100 nyawa ini pun pergi. Hatta idza nasafat tariq atahul maut. Hingga ketika dia sudah sampai tengah jalan, ternyata kematian mendatanginya. Belum sampai dia ke tempat yang dituju, tempat yang baik, ternyata di tengah jalan sudah meninggal. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Ketika itulah malaikat rahmat dan malaikat siksa berselisih tentang orang ini. Berselisih, mereka berbeda pendapat tentang orang ini. Faqalat malaikatur rahmah. Malaikat rahmat artinya malaikat yang akan membawa dia menuju rahmat Allah, kepada surga Allah. Sedangkan malaikat siksa artinya malaikat yang akan membawa orang ini menuju siksa Allah, di neraka Allah. Malaikat rahmat berkata, "Ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala." Orang ini pergi dari kampungnya dalam keadaan sudah bertobat dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Artinya dia pantas untuk mendapatkan rahmat Allah. Dia pantas masuk surga Allah. Namun malaikat siksa membantahnya. Malaikat siksa berkata, "Innahu lam ya'mal khairan qat." Orang ini belum berbuat kebaikan sedikit pun. Orang ini belum melakukan kebaikan sedikit pun. Artinya dia masih pantas untuk disiksa. Nah, dalam keadaan mereka berselisih pendapat, fa'atahum malakun fi surati adami. Maka kata Nabi, lalu datanglah kepada mereka berdua, yaitu malaikat siksa dan malaikat rahmat, datang kepada mereka berdua seorang malaikat berwujud manusia. Artinya ini utusan Allah untuk menyelesaikan perselisihan antara dua malaikat ini. Faja'aluhu bainahum. Akhirnya keduanya menjadikan malaikat berwujud manusia ini sebagai penentu keputusan di antara mereka. Penyelesai dalam masalah mereka. Siapa? Penentu, pemberi keputusan di antara mereka berdua. Maka akhirnya malaikat yang berwujud manusia pun memberikan keputusan tentang orang tersebut. Seperti apa keputusannya? Dan bagaimana nasib si pembunuh 100 nyawa itu? Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah, dari hadis tadi kita bisa mengambil beberapa faidah, beberapa pelajaran. Di antaranya, pertama, bahayanya jauh dari ilmu agama. Bahayanya jauh dari ilmu agama. Seandainya kita bodoh dalam perkara dunia, bodoh dalam ilmu dunia, ya mungkin kita sengsaranya cuma di dunia saja. Adapun bodoh dalam masalah agama, sengsaranya bukan cuma di akhirat saja, melainkan juga di dunia. Contohnya apa? Orang si rahib tadi, ahli ibadah tadi. Ahli ibadah tadi, si rahib tadi, karena kebodohannya, dia menganggap dosa si pembunuh tadi begitu berat sehingga tidak mungkin diterima tobatnya. Dia menggunakan perasaannya, ini dosa begitu berat, nggak pantas untuk diterima tobatnya. Dia menilai berdasarkan perasaan, bukan dengan ilmu dan pengetahuan. Lantas apa akibatnya? Ia harus kehilangan nyawanya. Si pembunuh 99 nyawa tadi akhirnya menghabisi dirinya. Ini akibat bodoh atau jauh dari ilmu agama. Itu faidah pertama. Lalu faidah kedua yang bisa kita petik dari hadis tadi,
separah apapun dosa seorang, seberat apapun dosa seseorang, kalau ia bertaubat kepada Allah dengan tulus, niscaya Allah mengampuninya. Seperti yang terjadi pada si pembunuh 99 nyawa atau 100 nyawa ini. Ketika dia bertobat, Allah terima taubatnya. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari Anas bin Malik, Allah berfirman, Nabi SAW menyebutkan hadis kursi. Allah berfirman dalam hadis kursi tersebut, ya bani Adam, lau balagot dzunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Wahai anak Adam, dan saya adalah anak Adam. Kita semua anak Adam. Artinya Allah memanggil keturunan Adam, kita semua. Wahai anak Adam. Ini Allah manggil kita semua. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, artinya dosamu begitu besar, begitu banyak sampai menyentuh langit, awan di langit. Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai awan di langit, lalu engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Lihatlah, Allah mengampuni dosa kita separah apapun kalau memang kita bertobat kepadanya. Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis tadi, disyariatkan hijrah. Hijrah artinya meninggalkan lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik. Kalau seseorang tinggal di lingkungan yang buruk dan dia tidak bisa mengubah lingkungannya menjadi baik, bahkan dia merasa akan terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, maka ia harus wajib hijrah. Wajib hijrah. Makanya Imam Ibnu Al-Arabi dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi berkata, fa innal munkar idza lam taqdir an tughayyirahu fazul anhu. Sesungguhnya kalau engkau tidak bisa menghilangkan kemungkaran, engkau menyaksikan kemungkaran, lalu engkau tidak bisa menghilangkannya, maka pindah, menjauhlah dari tempat tersebut. Inilah yang diperintahkan oleh Allah, dan itulah yang ditunjukkan oleh orang alim tadi. Dia memberikan nasihat kepada si pembunuh 100 nyawa. Katanya apa nasihatnya? Pergilah kamu ke daerah ini dan itu, karena di situ ada orang soleh, orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka, dan jangan kembali ke daerahmu. Perhatikan, ini nasihat orang alim. Jangan kembali ke daerahmu, jangan kembali ke kampungmu, karena daerahmu ini daerah yang buruk. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan sayyidal a'lam abduhu wa rasuluhu alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, usikum ya ummatal Islam wa iyaya bitaqwallahi salam. Faqad faza manittaqa wa aslam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, siapa yang meninggalkan tempat yang buruk karena Allah, maka ia sudah berhijrah di jalan Allah. Siapa yang meninggalkan pekerjaan buruk karena Allah, maka ia sudah dianggap hijrah di jalan Allah. Siapa yang meninggalkan teman yang buruk karena Allah, maka ia sudah dianggap hijrah di jalan Allah. Dan kalau sudah demikian, Allah pasti memberinya ganti berupa tempat, pekerjaan, dan teman yang lebih baik daripada sebelumnya. Disebutkan dalam Musnad Ahmad, Nabi SAW bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillah illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, artinya ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan memberimu ganti. Allah akan memberimu ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan disebutkan, dan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100,
Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghama katsiran wa sa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah menyambut perintah Allah dan Rasulnya, lalu kematian mendatanginya, maka telah tetap pahala di sisi Allah untuk dirinya. Lihatlah hadirin, kalau seorang berhijrah, dia meninggalkan rumahnya dalam rangka hijrah, belum sampai tempat yang dituju, dia meninggal di tengah jalan, dia sudah mendapatkan pahala hijrah. Allahu Akbar. Itulah yang terjadi pada si pembunuh 99 atau 100 nyawa tadi. Ketika dia sudah bertobat, si alim memberikan nasihat kepada dia, pergilah kamu ke daerah ini, di situ daerah yang baik, ada orang-orang soleh. Maka dia pun pergi. Namun belum sampai tempat yang dituju, baru di tengah jalan kematian sudah menjemputnya. Disitulah malaikat siksa dan malaikat rahmat berbeda pendapat. Malaikat rahmat ingin membawa roh orang ini supaya masuk surga. Sedangkan malaikat siksa ingin mencabut roh orang ini supaya dimasukkan neraka. Lalu akhirnya Allah pun mengutus malaikat berwujud manusia untuk memberikan keputusan di antara mereka berdua. Apa keputusannya? Malaikat yang berwujud manusia ini berkata, qisu ma bainal ardain fa ila ayyatihi makana adna fahuwalah. Ukurlah, ini malaikat yang berwujud manusia. Dia memberikan keputusan berdasarkan keputusan Allah. Kata malaikat berwujud manusia ini, ukurlah tempat dia berangkat dengan tempat yang dia tuju. Artinya tempat dia berangkat, tempat kampung yang buruk. Jadi si pembunuh ini berasal dari tempat yang buruk. Dia ingin menuju tempat yang baik. Ukur jarak antara tempat dia berangkat, tempat asalnya, dan tempat yang dia tuju. Tempat mana yang lebih dekat dengan dia ketika meninggal, berarti dia dianggap ke tempat tersebut. Artinya apa? Tempat yang baik ini, tempat asalnya, ini tempat yang dia tuju. Kalau dia meninggalnya lebih dekat ke tempat asalnya, berarti dia dianggap orang buruk, karena tempatnya buruk. Tapi kalau dia ternyata meninggalnya, ketika meninggal, posisi badannya lebih dekat ke tempat yang dituju, berarti dia orang baik, karena dia menuju tempat yang baik. Ini keputusan dari malaikat yang berwujud manusia. Akhirnya para malaikat tadi yang berselisih pun mengukur. Diukur jasad orang yang mati ini, dia lebih dekat kemana? Apa lebih dekat ke daerah asalnya atau daerah yang dituju? Ternyata setelah mereka ukur, jasad orang ini lebih dekat ke daerah yang ingin dia tuju. Dalam riwayat lain disebutkan fana abis sadrihi. Dia ketika mau meninggal, dia condongkan dadanya ke arah yang dituju. Dia cuman jarak menuju yang tuju, dia cuman ini pertengahan jalan, dia sedikit maju lewat dadanya, condong sedikit. Maka ternyata orang ini mati lebih dekat ke daerah yang dituju. Lantas apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, faqabatatu malaikatur rahmah. Akhirnya malaikat rahmat pun membawa roh tadi. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah dan untuk mendapatkan surga Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.